Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, pada hari ini kita belajar muatan lokal. Muatan lokal kita keagamaan, ya. Jadi pengetahuan keagamaan, praktik-praktik ibadah, ya. Kemudian ada akhlak juga, ada fikih juga, dan ada hafalan-hafalan surat pendek. Kemudian juga kita sekarang sudah sampai pada pengenalan hadis, ya. Hadisnya juga hadis yang sederhana yang bisa kita lihat ada pada buku pembiasaan keagamaan. Anak-anakku, mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan rahmatnya kepada kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Tabarukan wa tawasulan ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi gfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, kita hari ini akan belajar tentang keutamaan Al-Quran, ya. Keutamaan Al-Quran. Keutamaan Al-Quran ini bisa kalian lihat di dalam Al-Quran. Itu pada surat Yunus ayat ke-58. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan fadl, ya, anugerah keutamaan dari Allah, wa bi rahmatihi, juga dengan rahmatnya Allah, fabidzalika, oleh karena itu, falyafrahu, hendaklah mereka itu berbahagia, gembira, senang, tidak susah, ya. Huwa khairum mimma yajma'un, ya. Yang demikian itu gembira terhadap rahmat Allah, gembira terhadap anugerah Allah, itu niscaya lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Baik, anak-anakku yang Pak Guru banggakan, di sini ada penjelasan ulama tentang bifadlillah wa huwal Islam. Jadi bergembiralah di sini itu dengan fadlnya Allah, anugerah apa? Al-Islam. Jadi agama Islam. Kenapa bergembira? Ya, karena tidak ditakdirkan semua manusia itu bisa menerima Islam. Wa bi rahmatihi wa dzalikal Qur'an. Ya, ini yang dimaksud dengan rahmat Allah itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu sebagai rahmat. Oleh karena Al-Quran memiliki banyak sekali keutamaan yang nanti akan kita bahas. Ada juga ulama yang mengatakan bifadlillah itu Al-Quran, ya. Kalau yang atas tadi pendapat ulama, rahmat adalah Al-Quran. Sekarang fadlillah, ya, anugerah, keutamaan, ya, anugerah, kelebihan, hal yang bagus sekali, kemurahan Allah, ini berupa Al-Quran. Wa bi rahmatihi,
Ini anja'alakum min ahlihi. Artinya disuruh berbahagia ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada umat Islam itu Al-Qur'an dan menjadikan umat Islam tersebut min ahlil Quran, dari ahli Quran. Ahli Quran itu ya orang yang ahli, ya, orang yang istiqomah dalam membaca Al-Quran, orang yang istiqomah senantiasa mempelajari Al-Quran, juga orang yang istiqomah kalau bisa menghafal Al-Quran. Insya Allah luar biasa. Berikutnya yang ingin Pak Guru sampaikan, ada lagi pendapat ulama tentang al-fadlu Al-Quran, sama seperti yang tadi. Warahmatu al-Islam. Jadi kebalikannya, ya. Ada yang mengatakan al-fadlu al-Islam, ar-rahmatu al-Quran. Sekarang ada lagi kebalikannya yang tadi. Al-fadlu adalah Al-Quran, kemudian rahmat di sini adalah al-Islam. Baik. Maksudnya bagaimana? Bil islamil ladzi hadakum wa bil qur'anil ladzi 'allamakum. Jadi kita disuruh bergembira dengan hidayah Allah yang ditujukan kepada kita untuk bisa memeluk agama Islam, dan untuk bergembira juga dengan Al-Quran yang telah diajarkan kepada kita, baik itu cara bacanya melalui ilmu tajwid, makharijul huruf, sifat huruf, waqaf dan wasol dan seterusnya terkait dengan Al-Quran. Itu semuanya kita disuruh bergembira, ya. Berikutnya, nah ini ada pendapat ulama terkait fadlullah al-ilmu. Jadi kita ini disuruh bergembira karena memang Allah menganugerahkan ilmu kepada manusia, ya. Kemudian warahmatuhu, rahmat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini disuruh bergembira Allah menganugerahkan ilmu, kita ini juga disuruh bergembira karena Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah kepada sekalian alam. Ini mengacu pada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu juga pada surat Yunus ayat 107. Wa ma arsalnaka, dan aku tidak akan mengutus kamu Muhammad illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat lil alamina, kepada semua alam. Rahmat ini berupa apa? Kalian bisa lihat, ya. Dalam agama Islam itu misalnya orang misalnya sakit, luka, tidak boleh kena air, misalnya tangannya, maka salah satu rahmat Allah diperbolehkan memakai debu, yaitu dengan apa? Tayamum. Orang sholat kalau tidak kuat berdiri, misalnya kakinya sakit, boleh dengan duduk. Kalau misalnya duduk itu punggungnya sakit, maka boleh sambil tidur miring. Kalau tidur miring tetap tidak bisa, maka dengan tidur terlentang itu sholat. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan apa yang menjadi kewajiban orang Islam. Lah bagaimana sholat itu melalui proses pertama berdiri, duduk, tidur miring, kemudian tidur terlentang. Itu semuanya adalah contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad itu sebagai rahmat, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sekalian alam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala
ya melalui Nabi Muhammad, ya ini melalui Nabi Muhammad menyindir menyindir umat Islam. Man hadahullahu ilal Islam lil Islam, ya saya ulangi lagi, man hadahullahu lil Islam wa 'allamahul Qur'an. Nah, di sini siapapun yang sudah menjadi orang Islam, ya diberi hidayah oleh Allah untuk menjadi orang Islam, kemudian dia sudah belajar Al-Qur'an, apakah itu membacanya, apakah itu memahaminya, dan bahkan mungkin menghafalnya. Thumma syakal faqah, kemudian kok dia mengadukan kesulitan hidup. Faqah itu ya kemiskinan, hampir sama, ya hampir sama, kesulitan hidup. Kataballahul faqra, maka Allah akan menentukan, ya menentukan kefakiran, ya baina ainaihi, ya, di antara kedua matanya, ila yaumi yalqahu, sampai nanti bertemu Allah. Sehingga orang nggak boleh mengeluh, harus banyak bersyukur, harus banyak bergembira, ya. Falyafrahu, dalam ayat tadi ada falyafrahu, yang dimaksud al-farah. Farah itu gembira, ya. Secara definisi dalam bahasa Arab kita bisa lihat ladzatun fil idra bi id fil qalbi bi idrakil mahbub. Saya ulangi lagi, wal farahu ladzatun fil qalbi bi idrakil mahbub, bi idrakil mahbub. Yang namanya gembira itu ya merasa nyaman di hati, enak di hati, tanpa ganjalan apapun, biidrakil mahbub, sebab ketemu yang dicinta, yang disuka. Nah, itu kan gembira. Baik, mari kita lihat, ya salah satu keutamaan Al-Quran di sini. Ada hadis dari Utsman radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Utsman itu menantunya Nabi, ya diriwayatkan kalau sholat malam Sayyidina Utsman itu sholat tahajud itu menghatamkan Al-Quran dalam 4 rakaat. Masya Allah, ya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mau mengajarkan. Berikutnya, ya, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, siapapun orangnya yang membaca satu huruf dalam kitab Allah, falahu bihi, maka dia akan mendapatkan kebaikan sebab membaca satu huruf tersebut. Apa yang dia dapat? Hasanatun, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsaliha, satu kebaikan itu sepadan dengan 10 kebaikan tersebut. Jadi dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, ya saya tidak mengucapkan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, akan tetapi alif itu juga satu huruf, sehingga satu huruf juga satu kebaikan. Satu kebaikan sama dengan 10 kebaikan semisalnya. Walamun harfun, satu lam juga dihitung satu huruf. Wa mimun harfun, jadi alif lam mim saja itu 3 kebaikan, dan satu kebaikan senilai setara dengan 10 kebaikan. Jadi membaca alif lam mim itu sudah 30 kebaikan yang diberikan pahala oleh Allah kepada pembacanya. Maka tidak salah kalau kemudian fadlnya Allah tadi, kemurahan kebaikan Allah tadi berupa Al-Quran. Berikutnya, ini yang bisa kita
pahami bahwa Al-Quran itu bakal menjadi syafaat, penolong, ya. Syafaat itu penolong yang bisa menolong orang yang ya ahli Quran, baik itu membaca, mempelajari, lebih-lebih menghafal dan bahkan mengamalkan. Ini ada riwayat dari Abi Umamata Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad itu pernah bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu bakal datang pada hari kiamat itu sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat. Baik, anak-anakku, mungkin ini akhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah anugerah keteguhan hati untuk tetap bisa istiqomah belajar, membaca, mengamalkan, menghafalkan Al-Qur'an. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.